Presiden Joko Widodo hadiri Forum Bisnis Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Polres Purwakarta gelar pelatihan Sispam Kota. Bribka DDII menginisiasi ternak domba dan penyediaan pakan alternatif. Selamat pagi, Anda menyaksikan Halo Presisi edisi hari ini yaitu Rabu 17 Oktober 2023 langsung dari lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Saat ini pemirsa, Polri sedang melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023 hingga 2024 dalam rangka pengamanan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Dan apel gelar pasukan ini akan dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga nanti rencananya akan didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD beserta Ketua KPU Hashim Asyari dan juga Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Bisa dilihat saat ini pemirsa, situasi terkini dari lapangan Silang Monas Jakarta sudah berbaris seluruh anggota kepolisian yang terlibat dalam operasi Mantap Brata ini dari masing-masing satuan kerja, mulai dari Brimob, kemudian juga ada dari Lantas lalu lintas begitu, kemudian dari Pol Airut, dari Brimob juga sudah ada, dari Reskrim mungkin di ujung sana yang mengenakan dasi berwarna merah, dan kendaraan rantis yang sudah terparkir di kawasan Silang Monas Jakarta. Ada helikopter dan juga ada kendaraan rantis lainnya. Dan selain informasi mengenai apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023 hingga 2024 ini, kami sajikan juga beragam informasi lainnya. Di antaranya berita pertama kami awali dari kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Beijing, dan Presiden Joko Widodo menghadiri Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Acara ini berlangsung di China World Hotel pada hari Senin 16 Oktober 2023. Dan Republik Indonesia tiba. Hadir sebagai pembicara kunci, Presiden Joko Widodo mengapresiasi investasi dan kontribusi para pengusaha RRT dalam pembangunan di Indonesia. Presiden meyakinkan para investor bahwa investasi di Indonesia menjadi pilihan tepat karena mudah dan aman. Di sela-sela Indonesia Tiongkok Business Forum, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-In Rem yang juga merupakan Menteri BUMN Erick Thohir melihat acara tersebut berdampak positif. Pertumbuhan investasi dari Tiongkok ke Indonesia terlihat signifikan, salah satunya karena kemajuan teknologi. Pada pertemuan tersebut, Indonesia dan China menyepakati penandatanganan 11 dokumen kerjasama dengan nilai sebesar 12,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 192,82 triliun rupiah. Kerjasama Indonesia-China meliputi pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, serta teknologi kesehatan di Indonesia. Lewat kerjasama bisnis, lapangan kerja akan semakin meningkat. Indonesia ingin menjadi negara industri yang menjadi bagian supply chain dunia. Dan kita lihat juga memang teknologi di China ini maju sekali. Apalagi kita mau mendorong hilirisasi sumber daya alam, dan kita juga mau dorong juga ekonomi hijau, ya listrik hijau, dan juga teknologi lainnya. Nah, inilah kenapa kalau saya lihat tadi kerjasamanya ini luar biasa. Tadi disebutkan angkanya 13,7 miliar US dollar, yang dimana itu yang sudah agreement. Tapi potensinya itu masih ada lagi 29 billion US dollar. Artinya apa? Hubungan swasta-swasta, BUMN swasta dan BUMN juga ini bisa terus ditingkatkan. Karena memang kita ingin menjadi negara industri ya yang juga menjadi bagian supply chains daripada dunia. Jadi kan Bapak Presiden ingin sekali yang namanya sumber daya alam itu tidak lagi kita kirim secara bahan baku, tetapi harus benar-benar dilakukan hilirisasi di Indonesia gitu. Turut mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku ad interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir,
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Jauhari Oratmangun. Dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024, Polres Karangasem Polda Bali menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Dalam simulasi diperagakan penanganan polisi menghadapi masa yang chaos. Bertempat di lapangan Tanah Aron, Amlapura, Polres Karangasem menggelar kegiatan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota. Dalam simulasi yang dipimpin Kapolres Karangasem, AKBP Riko Taruna, diperagakan kegiatan pemungutan suara oleh warga di TPS 1, Kelurahan dan Kecamatan Karangasem. Situasi keos usai penghitungan suara karena ada saksi partai yang menganggap telah terjadi kecurangan. Polisi pun turun melalui pendekatan persuasif hingga melakukan tindakan yang lebih tegas untuk menenangkan massa. Ini untuk menunjukkan kesiapsiagaan khususnya Polres Karangasem dalam rangka mengamankan pemilu yang akan dilaksanakan 2023-2024. Nah, ini juga sebagai salah satu pengecekan terhadap kesiapan personil dan sarana prasarana serta SOP yang perlu diterapkan dalam rangka pengamanan. Kita telah melihat tadi bahwasanya dalam simulasi adanya beberapa kegiatan-kegiatan itu melalui tahapan-tahapan yang menyesuaikan dengan kejadian apabila memang pada saatnya nanti terjadi situasi yang kurang kondusif. Jadi dengan simulasi ini kami Polres Karangasem beserta jajaran dan bersama TNI dan juga instansi terkait insya Allah siap mengamankan jalannya pemilu 2023-2024. Simulasi Sispam Kota merupakan salah satu persiapan yang dilakukan Polres Karangasem dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Tim Humas Polres Karangasem Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.